Jadi menteri apa nelayan? Jadi Susi Pujiastuti. Saya kadang-kadang marah dengan anak-anak muda TikTok yang joget-joget begini. Ya. Baik Sobat Aksi, sekarang ini sesuai dengan janji kita udah punya tamu yang luar biasa, Ibu Susi Pujiastuti. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang. Ibu Susi, kalau boleh ngobrol ringan sedikit, Ibu sekarang kegiatannya apa Bu setelah sudah tidak menjabat di pemerintahan Ibu? Ya, bantuin Nadine. Susi Air kan sekarang in the worst situation an aviation company can be on. It's antara life and death every day. Jadi saya bantu dia, yang pertama kali kerja untuk dia, tapi di situasi yang sangat sulit. Saya cuma berharap nanti anak saya bisa menjadi seseorang yang handal karena dihantam oleh tantangan yang begitu besar. Itu tugas utama ya. Yang kedua, ngomong cucu, nanemin pohon, kasih makan ternak, planning little business yang lebih mudah untuk saya tekuni ke depan. Tapi yang pasti COVID-19 ini give you more time to catch up. Give you more time to think, apa kamu perlu punya rumah 10 sekarang? Punya mobil banyak. Saya pikir COVID ini mengajarkan sebuah fenomena nihilitas baru, where your beautiful car is nothing anymore. The end, you got to be happy with yourself, with your family, with your work, with your mind, and healthy. That's 5 very important things. Anything else, it doesn't matter. Ini saat dimana kita banyak banget belajar sebenarnya Bu ya, untuk bijak dalam hal apapun ya Bu ya. Dan kemarin wawancara dengan Mike Tyson, it give me more even surprise than stock. You have nothing since you born. Kenapa Anda jadi memikirkan banyak hal? Kita punya umur 50 tahun lebih, udah journey luar biasa. Kalau kamu kehilangan semua, kamu sudah gain so many things. Kata dia, COVID is teaching you right now also. Forcing you to understand and realizing there are so much matter is no matter anymore. Iya, Bu Susi, kalau mungkin bisa menggambarkan sedikit sebenarnya paling aktual gimana laut kita sekarang ini Bu? Pandemik itu sudah menjaga alam recovery luar biasa. Sekarang sudah mulai ramai lagi. Demi kecintaan ke laut, saya pikir lebih baik tidak banyak turis ke laut. Buang sampah, buang apa ya. Sampai hari ini kelihatannya masih terjaga karena belum banyak kapal-kapal asing, kapal-kapal raksasa yang kembali. Tapi ada banyak keluhan karena cantrang merajalela. Kemudian nelayan lobster, mereka mengeluh karena tidak bisa nangkep lobster besar karena bibitnya diambilin. Oke, Ibu Susi, sejauh apa laut Indonesia itu butuh anak muda Ibu Susi? Pretty much, very much. Kita ini bangsa besar. 79%-nya is laut. The land that we live on is just 21%. Kalau kita tidak memikirkan laut kita, apalagi Indonesia, yang menyatukan pulau-pulau Nusantara ini adalah lautan kita. Ya, saya selalu bilang, satu, yang pertama dengan mengurangi sampah plastik. Tidak boleh memakai plastik sekali pakai. Have tumbler, don't use sedotan. Masa minum es boba aja harus pakai sedotan kayak bayi saja. Karena Indonesia ini salah satu kontributor plastik terbesar, nomor 2 kita di dunia. Kalau kita tidak hati-hati, di tahun 2040, 30 lebih, itu nanti akan ada banyak plastik di lautan kita dibandingkan ikan. Kita ini dengan pertumbuhan populasi penduduknya, kita perlu jumlah protein yang banyak. Kalau kita anak-anak dari bayi makanannya cuma karbo, beras, singkong, the brain, intellectual intelligence-nya nanti di bawah 100. We need our kids, anak muda IQ-nya itu tumbuh di atas 100. Kalau kita isinya karbo, IQ kita pasti di bawah 80. Virtual education, university education, training tidak akan bermanfaat banyak karena IQ levelnya udah rendah. Ikan ini sumber protein yang termurah. Daging 100.000. Indonesia sangat membutuhkan ini sumber
Sumber daya ikan ini kita sangat butuhkan. Jadi harus dijaga kedaulatannya. Kita ini dikaruniai Tuhan, sumber daya alam, perikanan ini adalah sumber daya alam yang renewable resources. Renewable resources. Saya ulang lagi itu biar jelas. You can keeping it productive more and more. Bukan minyak, bukan gas, bukan tambang yang kalau Anda ambil dia akan habis. Kalau kita atur dengan baik cara pengambilannya, bukan dengan prinsip-prinsip serakah, itu mereka punya kemampuan replenishing. Nah, dari situ kita harus jaga. Yang kecil, yang bertelur, ambillah size tertentu. Yang bertelur ya jangan makan lagi kepiting bertelur. Anda itu membunuh 1.000 sampai 100.000 ekor kepiting. Kalau Anda makan kepiting yang bertelur. Benar, tidak semua bisa diatur. But you can go by size, minimum to be harvest, by season to be harvest, by not using destructive fishing method. Apakah ini tidak jadi melawan produktivitas? Tidak. Kalau troll, kalau cantrang, netnya kecil-kecil, bottom line mereka garuk semua isi laut. They will not able to replenish. Ya, ikan teri kan tidak, ikan kecil masa tidak boleh? Ya, kalau ikan teri memang tidak bisa besar, ya boleh. Saya kadang-kadang marah dengan anak-anak muda juga tuh yang di Twitter yang suka ngeledek-ngeledek. Kalau ikan teri bagaimana? Tidak boleh diambil kamu karena masih kecil. Jewer yang begitu. Ya, anak muda begitu. Saya tulis bego. Ibu, tapi tadi menarik deh Ibu bilang kan sebenarnya kita harus menumbuhkan rasa cinta. Karena ketika kita cinta, kita baru akan peduli. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap alam Indonesia gitu loh Bu? Kayak Ibu, apakah memang karena Ibu lahir di Pangandaran terus dekat sama laut, Ibu jadi peduli dengan laut? Gimana dengan kami yang tinggal di perkotaan? Itu saya punya auditorium, biasanya tiap Jumat saya panggil anak-anak sekolah. Saya bayar mereka untuk nonton BBC Earth, National Geographic, untuk supaya mereka lihat bagaimana mencintai dan indahnya. Saya juga punya program Goggling Kids. Snorkel tuh loh, menyelam kacamata berenang. Untuk anak-anak supaya bisa lihat indahnya alam bawah laut. Sekarang ini kita ke Raja Ampat kemana, nyelam, diving, snorkel. Anak-anak nonton di sana lihat. Ini orang-orang gila berjam-jam di laut. Air matanya bagaimana tidak perih ya. Apa yang dilihat, ngapain. Kan mereka tidak lihat toh. How do they know what to take care if they don't even see them? Share the view. Share your knowledge. Share your gadget. Get out of your house and look around neighbor. Maybe there is poor people who cannot follow the education anymore the last 6 months or 8 months now because they don't have gadget. Anda punya iPad 2 dari yang tahun kemarin sama yang terbaru tahun ini model. Handphone juga sama. Share your passion on taking care of your future by taking care of your surrounding because you need the ocean more than the ocean need you. We all need the ocean. Untuk bangsa Indonesia sangat penting itu laut. Itu yang akan membuat bangsa Indonesia punya otak. If lautnya rusak, lautnya habis, climate change, suhunya naik, you will have huge problem. Anak-anak kita bagaimana? Itu sangat penting untuk keberlanjutan keturunan kita semua.